Bab 288, Lingkaran Penuh. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada dari Blood Granbell, Ezra dari Blood Granbell, Ria dari Blood Valin, Grey, dan wanita berseragam itu berhenti sejenak, memandang dari kartu Ascender di tangannya ke Haedric dan kembali, dan Haedric dari, ya. Identitasmu sudah diverifikasi, dia menyelesaikan, tersenyum lebar saat dia menyerahkan kembali kartu kami. Ascender utama Kalon dari Blood Granbell, gaji akan secara otomatis ditransfer ke rune chart Anda setelah kandidat berhasil menerima lencana resmi Ascender mereka setelah pendakian awal. Ah, tidak bisakah saya menerima gaji sekarang? Ini tidak seperti akan ada permainan curang, aku membimbing adik-adikku, keluh Kalon. Tidak ada pengecualian. Tolong mengerti bahwa aturan ini untuk keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang berkuasa. Wanita kurus berambut hitam itu menyatakan seolah-olah dia telah ditanyai pertanyaan ini berkali-kali. Pernahkah ada situasi di mana pemimpin utama memeras kandidat di masa lalu atau semacamnya? Aku berbisik kepada Haedric saat kami berdua menunggu di belakang. Lebih buruk, ada laporan dari beberapa kepala sekolah yang mengambil kandidat pada pendahuluan mereka setelah mengumpulkan tunjangan hanya untuk membunuh kandidat dan menjarah tubuh mereka, lalu menyalahkan kematian mereka pada relik Tom. Pendaki berambut hijau menjelaskan dengan ekspresi tidak suka. Setelah pendakian awal kami dicatat, tim kami menuju ke tengah teras, tempat lengkungan yang menjulang tinggi berdiri di atas kami. Rune kompleks mencetak setiap inci dari bangunan besar itu, membuat gerbang teleportasi yang saya lihat sampai sekarang terlihat seperti mainan jika dibandingkan. Semakin lama saya tinggal di Relic Thames, semakin saya menemukan diri saya mengagumi keindahan dan kerumitannya. Kota terbang Sirus adalah keajaiban di Chaten, tetapi bahkan itu memucat dibandingkan dengan tempat ini. Diakui, Alakrian juga cukup mengesankan. Apa yang berhasil mereka lakukan dengan dua lantai pertama Relic Tomb, menciptakan ibu kota bagi para pendaki untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi bahaya tak terduga yang menanti di depan mereka, tidak kurang dari luar biasa. Jumlah sumber daya dan waktu yang diinvestasikan untuk memastikan para pendaki tidak hanya diperlengkapi dengan baik dan diberi hadiah untuk naik ke Relic Tomb, tetapi juga diidolakan oleh warga Alakria, berbicara banyak tentang seberapa besar Agrona membutuhkan para pendaki. Bahkan pendakian pendahuluan ini telah dirancang untuk memberi kandidat pengalaman yang lebih aman dalam Relic Tomb. Jadi mengapa Haedric tampaknya mengharapkan masalah? Regis bertanya, setelah membaca pikiranku. Aku juga memikirkan hal yang sama. Apa yang dia maksud ketika dia berharap Kalon, cukup kuat untuk membawa kita melalui pendakian ini? Semua yang saya dengar sampai saat itu membuatnya terdengar seperti pendakian pendahuluan hanya mencelupkan jari-jari kaki Anda ke dalam air, terutama bagi mereka yang terlatih di akademi. Mungkin dia tidak sekuat yang dia bayangkan. Apakah semuanya siap? Kalon bertanya, membangkitkan saya dari musyawarah internal saya dengan Regis. Kami berdiri hanya beberapa langkah dari lengkungan besar yang menampung portal emas putih. Bukankah kita harus melakukan pemeriksaan persediaan? Haedric menjawab dengan serius. Apakah itu perlu? Prelims biasanya tidak lebih dari sehari, jawab Ria dengan tidak sabar, tubuhnya praktis condong ke arah gerbang senandung, yang dia tatap dengan mata terbelalak. Kita harus memperlakukan ini seolah-olah ini adalah pendakian lain, Haedric bersikeras, sudah memperhitungkan jatahnya sendiri. Saya memiliki cukup air untuk diri saya sendiri selama seminggu dan mengeringkan ransum selama 2 hari. Haedric membuat poin yang bagus. Kamu tidak akan pernah bisa dipersiapkan untuk Relic Thames. Kalon menimpali, menarik kantong air dari kulit besar dan seikat daging kering yang dibungkus kain dari cincin dimensinya. Saya punya cukup air untuk 3 hari dan jatah kering untuk 1 hari. Anggota tim lainnya juga menarik jatah mereka. Anehnya, saya memiliki makanan dan air paling banyak, milik Alaric. Pemabuk tua itu telah mengemas air untuk 2 minggu dan ransum tertutup udara selama 3 hari. Pria itu mungkin pemabuk tua yang pemarah, tapi setidaknya dia benar-benar memikirkan kepentingan terbaikmu, kata Regis sambil terkekeh. Baiklah, kita berkemas lebih banyak daripada beberapa pendakian lebih dalam yang pernah saya lalui, kata Kalon, memandang Ria dengan ekspresi geli. Dan Ria di sini sepertinya berpikir dia akan piknik, dengan semua manisan yang dibawanya. Ria memerah dan mengeluarkan serangkaian kutukan di bawah nafasnya. Masa bodoh, saya akan berbagi. Petik 2. Tentu, Kalon terkekeh. Kalian semua punya simulet, kan? Kami masing-masing mengeluarkan jimat yang dipoles bertuliskan rune seukuran telapak tanganku, yang akan mengikat tim kami bersama saat kami melakukan perjalanan melalui gerbang teleportasi. Kalon mengangguk dan berbalik menghadap ke panel berkilauan dari cahaya putih keemasan yang akan membawa kami ke zona pertama kami. Darah kehormatan aku, cahaya bimbing aku, Fritra lindungi aku, ucap Kalon, diikuti oleh saudara-saudaranya dan Ria. Haedric dan aku saling memandang, tidak berpartisipasi dalam ritual mereka. Aku tidak yakin, tapi aku hampir mengira melihat Haedric memutar matanya. Tidak terlalu memikirkannya, kami kemudian melangkah melewati gerbang. Kami memasuki kegelapan total. Udara terasa kering dan pengap dengan hembusan angin segar yang bertiup dari bawah kami. Bahkan dengan augmented vision saya tidak tahu apakah mata saya terbuka atau tertutup. Tidak ada yang bergerak, kata Kalon, suaranya menembus kegelapan dalam bisikan pelan.
Aku melihat cahaya lembut rune seseorang menyala sebelum semburan bunga api melintas di depanku, menerangi area itu. Raksasa, wajah keriput memelototi kami dari kegelapan. Ria, yang hanya beberapa langkah di depanku, mengangkat belati berbentuk kipas dan melompat ke belakang, hampir jatuh dari tepi jalan sempit yang ditinggikan tempat kami berdiri. Tangan Haedric melesat keluar dan menangkap sikunya, memeluknya dengan kuat sampai kakinya berada di bawahnya lagi. Ria berbalik untuk melihat ke bawah, lalu semburan bunga api mati, menyembunyikan wajah-wajah aneh dan ekspresi sedih mereka yang berkerut. Beri aku waktu sebentar untuk mengubah mantraku. Kalon berbicara dengan lembut saat tanda di area terbuka di punggung bawahnya bersinar sekali lagi. Kali ini semburan oranye muncul dari Ascender, lebih terang dan lebih terkontrol daripada percikan api. Itu memandikan daerah itu dengan cahaya yang hangat, memperlihatkan sebuah ruangan besar, atau mungkin sebuah lorong. Saya tidak bisa melihat langit-langit, atau apapun di depan atau di belakang kami. Jalur sempit tempat kami disimpan memiliki lebar sekitar 4 kaki dan sepertinya mengapung di tengah lautan kegelapan. Lapisan kedua dinding adalah apa yang tampak seperti ukiran wajah, samar-samar menyerupai manusia, meskipun aneh dan cacat. Ini bukan karena kurangnya keterampilan yang jelas, begitu rincin ekspresi yang tampak hampir seolah-olah mereka pernah hidup, dan telah membatu di saat-saat terakhir rasa sakit dan amarah mereka. Rasanya lumayan mengerikan dalam dekorasi, kata Regis. Lihat, kamu bisa melihat Amandel yang menjerit, dan kamu bisa melihat giginya melalui robekan di pipinya. Aku bisa melihat mereka, pikirku, meskipun mereka sangat mengerikan sampai-sampai aku tidak melihat dari dekat. Jangan terlalu dekat dengan Langkan, perintah Kalon, tidak ada sisa waktu luang dalam suaranya. Rentangkan jarak satu lengan satu sama lain, Ezra, beri dirimu sedikit lebih banyak ruang untuk tombakmu. Petik 2. Kami menyebar dalam barisan, berjalan perlahan dan terus ke tengah jalur batu. Haedric dan aku berjalan di belakang sementara Kalon memimpin, menerangi jalan dengan tangannya bermandikan api terang. Saya tidak tahu sejauh mana jalan ini, tapi itu satu-satunya jalan yang bisa saya lihat, kata Kalon. Aku juga bisa menyulap cahaya, kata Ada, matanya menatap dengan gugup di antara wajah-wajah yang menatap kami dari dinding yang jauh. Simpan mana Anda untuk saat ini, jawab Kalon. Dan jangan terlalu gugup, Ada. Kami akan baik-baik saja. Petik 2. Jangan lupa bahwa Anda telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun, geram Ezra. Ezra benar, kata Ria menghibur, meskipun ekspresinya tidak tenang. Ini baru zona pertama, jangan terganggu oleh gangguan. Petik 2. Aku hanya tidak menyangka Relictums akan menjadi seseram ini, bisik Ada. Apakah kamu baik-baik saja? Aku bertanya pada Haedric, yang telah mengamati sekeliling kita dengan diam-diam, posisinya rendah, pedangnya dipegang erat di tangan. Aku baik-baik saja, gumamnya, tidak menatap mataku. Kami berenam berjalan dalam barisan, menuju lebih dalam ke zona gelap, langkah kami hati-hati tapi mantap. Kurangnya perubahan di sekitar kami, selain dari beragam wajah menyeramkan, membuat tidak mungkin untuk menilai seberapa jauh kami telah berjalan. Selain tetap waspada dan menjaga kaki saya di jalur, saya juga harus menyesuaikan diri dengan aether tingkat tinggi di zona ini. Saya tidak merasa jauh berbeda di 2 lantai pertama, tetapi melangkah melalui portal seperti membuka mata lain, dan itu menatap langsung ke matahari. Mungkin itulah sebabnya saya tidak memperhatikan mereka lebih awal. Arthur, Regis memperingatkan dengan nada muram. Konten bersponsor. Saya merasakannya juga. Aku ragu-ragu sejenak, khawatir mungkin mencurigakan bagiku untuk memperingatkan anggota kelompok lainnya jika Kalon belum memperhatikan apapun. Aku seharusnya menjadi orang yang tidak tahu apa-apa pada pendakian pertamanya. Kurasa ada sesuatu yang datang dari bawah, kataku akhirnya, memutuskan bahwa lebih baik memperingatkan mereka daripada mengambil risiko mereka diambil tanpa disadari. Kalon berhenti di jalurnya, bersandar di tepi jalan batu dengan lengannya yang menyala terulur. Semenit kemudian, dia melakukan hal yang sama di sisi lain, lalu kembali menatapku. Apakah kamu yakin? Tidak ada apa-apa di bawah sana, dan aku belum merasakan tanda mana yang lain, katanya, menatapku mencari-cari sebelum menoleh ke Ada. Kirimkan suar pelacak ke bawah di satu sisi. Ada merentangkan lengannya, dan, saat tanda di punggungnya bersinar, bola api yang berputar-putar sebesar kepalanya terwujud. Dia mendorong bola api ke dalam jurang saat kami semua mengintip dengan waspada setelahnya. Kami menyaksikan bola api kental yang besar turun. Itu tidak jatuh seperti batu atau melayang di udara seperti anak panah, tapi meliuk di udara seolah-olah dia hidup, berputar dan berputar kemanapun Ada mengirimkannya. Di jalurnya, bola api menerangi dinding halus jembatan tempat kami berdiri serta patung-patung mengerikan di dinding seberang lorong lebar. Kemudian, tiba-tiba seolah-olah tirai telah dibuka, lusinan wajah humanoid muncul jauh di bawah, mata kaca besar mereka memantulkan cahaya oranye. Jeritan kaget terdengar di sisi saya dan bola api itu menyebar, menjatuhkan makhluk apapun yang ada di bawah sana kembali dalam kegelapan. Lari, Kalon meraung, mendorong Ezra dan Ria di depannya. Dia meraih adiknya dengan satu tangan, mengangkat tangan lainnya, yang masih menyala dengan cahaya, tinggi di udara untuk memperpanjang cahaya hingga batasnya saat dia berlari menyusuri jalan setapak tepat di belakang mereka. Aether berlari melalui anggota tubuh saya saat saya berlari, dan saya menemukan bahwa saya mampu mengimbangi yang lain dengan relatif mudah. Namun,
Meskipun kecepatan kami sangat tinggi, tidak ada akhir yang terlihat. Lebih buruk lagi, kami sekarang bisa melihat suara mimpi buruk dari makhluk-makhluk di bawah, semacam suara rintihan, suara mengoceh yang terus bertambah keras. Aku masih belum bisa melihat akhir di dekatku. Ezra berteriak dari depan, suaranya yang dalam bergetar. Sial, apa yang sedang terjadi? Kutuk Kalon. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku menoleh ke belakang ke arah Haedric, dengan tenang mengambil bagian belakang. Dia dikelilingi oleh aura putih redup, dan dia berlari dengan tangannya di gagang pedang bersarung kulit. Aku hampir berbalik, tapi kilatan samar menarik perhatianku. Bebek, aku berteriak saat aku berputar di atas tumitku. Haedric menundukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, hampir tidak cukup untuk menghindari bayangan hitam yang melintas, tepat di tempat kepalanya berada. Apa itu tadi? Ada memekik. Dia masih digendong oleh kakak laki-lakinya dan bisa melihatnya dengan sangat jelas. Jangan berhenti, Kalon mendesak. Kami mempercepat langkah kami, wajah-wajah yang terpahat di dinding tidak ada apa-apa selain kabur sekarang. Namun, saya tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum makhluk eterik apapun yang bersembunyi di bawah kami akan menyusul. Raungan binatang buas yang menyimpang, bersama dengan celoteh mereka, tumbuh menjadi keributan yang memekakkan telinga sebelum lebih banyak bayangan mulai muncul dari lautan kegelapan. Di bawah mantra Kalon yang menerangi kami akhirnya melihat makhluk yang kami lawan, dan mereka adalah sesuatu yang langsung dari mimpi buruk. Mereka memiliki tubuh seperti ular dengan ukuran dan lingkar tubuh manusia, dengan dua lengan panjang yang diakhiri dengan cakar yang berkilau. Di atas leher panjang mereka, setiap monster memiliki wajah humanoid yang cacat, seperti patung. Namun, ini hidup dengan kebencian dan amarah. Kalon menjatuhkan ada dan mencabut senjatanya untuk pertama kalinya. Itu adalah tombak, seperti milik Ezra, kecuali dengan bilah hitam pekat yang sepertinya menyatu dengan lingkungan kami. Makhluk mengerikan itu memiringkan kepala mereka saat mereka naik ke jalan sempit. Rahang tulang mereka menggemeretak berulang kali untuk menciptakan pengadu menakutkan itu, menyatu dengan erangan pelan. Tombak Kalon melesat, memenggal 3 ular mengerikan dalam satu ayunan. Kita harus terus bergerak. Dia meraung, menebas ular manusia lain dan membuat kepalanya yang menggigil jatuh ke dalam jurang. Ezra, yang memimpin, mengikuti perintah saudaranya, memutar tombaknya untuk melenyapkan hantu ular daripada mencoba membunuh mereka. Konten bersponsor. Haruskah saya keluar sekarang? Regis bertanya, penuh dengan antisipasi saat aku memukul binatang dengan tangan kosong, menyerap sebagian esensi eteriknya dalam prosesnya. Belum, yang lain sepertinya masih memegang kendali untuk saat ini. Di belakangku, Haedric bergerak melalui hantu seperti penari, jatuh satu demi satu dengan anggun dan presisi. Kalon, sebaliknya, berjuang dengan efisiensi mekanis seperti seorang petani yang menebang gandum di ladang. Tombaknya memotong busur lebar di udara, seringkali menembus beberapa ular sekaligus dan melemparkan ular lain ke belakang jembatan, dengan mudah mengganti kekurangan saudara-saudaranya. Ada, meskipun tergantung di bahu Kalon seperti sekarung biji-bijian, telah memanggil gergaji api berbentuk lingkaran yang tidak hanya mampu mengoyak musuhnya, tapi juga tumbuh lebih besar dengan setiap musuh yang ditebasnya. Mengontrol ini membuatnya benar-benar tidak berdaya, karena itu jelas membutuhkan semua konsentrasinya untuk mempertahankan mantra. Dia mengulurkan kedua tangan di depannya, membuat penyesuaian menit dengan jari-jarinya untuk mengontrol gerakan gergaji. Dengan Riah dan Kalon di sisinya, dia dilindungi dan juga salah satu dari kami dari Ghoul yang menyerang. Tetap saja, semakin banyak monster ular yang keluar dari kegelapan. Mereka mulai terhubung satu sama lain, menciptakan rantai tubuh seperti ular turun ke kedalaman dan memungkinkan orang lain untuk memanjat dengan kecepatan yang mengejutkan. Kita akan mati jika kita terus seperti ini. Teriak Riah. Jejak keringat melapisi alis dan pipinya saat dia memblokir cakar tajam salah satu Ghoul dengan mata pisau lebarnya sebelum melemparkannya pergi dengan embusan angin kencang. Aku akan mencoba mengulur waktu. Kalon berteriak. Ezra, fokuslah untuk melindungi Ada. Garis kami bergeser saat Ezra bergerak di sebelah Ada, menempatkan Riah di depan sementara Kalon di paling belakang. Kami lari, 3 siswa memimpin jalan. Aku menjatuhkan trio Ghoul, tinjuku yang keras menabrak wajah mereka yang cacat. Setiap kontak memungkinkan aku untuk menyedot lebih banyak aether dari tubuh mereka saat mereka runtuh di tumpukan rusak atau jatuh kembali dari jalur. Ada, sekarang, Kalon meraung. Tanda lainnya menyala di punggung Ada, dan gergaji api yang berputar-putar, yang sekarang seukuran kereta, terurai menjadi lusinan tali api tipis yang melayang di udara seperti ular mengerikan yang kami lawan. Percikan listrik meletus dari epicentrum mantra Ada, menggunakan kabel api yang menggeliat sebagai saluran untuk sulur petir. Rantai api yang dialiri listrik tersebar, melingkari hantu yang paling dekat dengannya, membakarnya seperti kawat panas melalui lilin dan menyebabkan sulur petir melompat dari satu ke yang berikutnya, menciptakan efek kilat berantai yang menumbangkan puluhan hantu dalam satu instan. Ada merosot, kulitnya terlihat mengerikan bahkan di bawah cahaya api yang hangat. Kerja bagus, Ezra berkata, terengah-engah saat dia menangkis sepasang hantu lainnya dengan ayunan tombak merahnya. Mataku mengamati sekeliling kami sementara indera eterikku yang terbangun menangkap semua hantu di dekatnya. Riah, di bawahmu, aku berteriak, melihat cakar tulang yang hendak menggenggam pergelangan kaki striker berambut pendek itu.
Dia mencoba untuk mundur dari jangkauannya, tetapi ledakan yang memekakkan telinga mengguncang jalan batu dan Riyah malah tersandung ke depan, tepat ke cakar kaku hantu itu. Dengan adanya Ezra dan ada di jalan, satu-satunya pilihan saya adalah menggunakan God Step untuk menghubunginya tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tapi saya ragu-ragu. Saya ragu-ragu memikirkan untuk mengekspos kemampuan eterik saya kepada orang-orang ini. Pada saat ragu-ragu itu, Riyah diseret dari kakinya. Terlepas dari diriku sendiri, aku berbalik untuk melihat apa penyebab ledakan itu dan melihat bahwa sebagian besar jalan batu telah hancur berkeping-keping oleh Kalon. Haedric hanya beberapa langkah di belakangku, benar-benar sibuk menangkis gerombolan hantu, yang secara praktis menumpuk di atas satu sama lain mencoba menghubunginya. Aku tersentak saat mendengar jeritan panik Riyah. Ezra, dia menangis putus asa saat dia mencakar di tepi jalan batu, pedangnya yang seperti kipas berputar ke dalam jurang. Riyah, Ezra tersentak, mata terbelalak, tidak bisa melewati sepasang hantu lain yang mengejar saudara perempuannya. Pikiranku berputar seketika. Saya bisa melewati Ezra dan ada dengan menggunakan God Step untuk mencapai Riyah, tetapi mengungkapkannya di sini dan saat ini akan terlalu berisiko. Sebagai gantinya, aku menggunakan Burst Step versi Aether yang tidak sempurna untuk menutup jarak pendek antara diriku dan tempat Ezra dan ada bertarung. Ada terpaksa menggunakan semburan kecil petir untuk menyetrum sementara para Ghoul, meskipun itu tidak menimbulkan kerusakan yang bertahan lama, sementara Ezra fokus untuk menjatuhkan mereka dari platform. Meraih kepala humanoid yang cacat dari hantu yang berusaha mati-matian untuk menggigit Ada, aku memutar, mematahkan lehernya dan membuatnya terkulai. Jeritan mengental darah lainnya menembus udara. Riyah menempel dengan jari-jari berdarah saat lebih banyak hantu ular naik ke atas tubuh kecilnya. Aku menarik Ada di belakangku dan bertemu dengan mata Ezra. Dia tidak membuang waktu, bergegas menyelamatkan Riyah. Dengan jejak hantu di belakang kami yang tidak dapat melewati celah besar di jalan batu, Kalon dan Haedric bebas untuk mengusir hantu yang memanjat dari samping sebelum bergabung dengan kami, memberikan jeda sejenak. Sementara para pendaki lainnya berkeringat deras karena ketegangan pertempuran terus-menerus, saya telah memperoleh lebih banyak energi daripada yang saya habiskan karena jumlah ether yang saya gunakan terbatas. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berhenti? Kalon bertanya, napasnya masih mantap meski sudah berapa lama kami bertengkar. Sebelum aku bisa menjawab, Ada mengeluarkan nafas tajam, wajahnya memucat ketakutan. Riyah. Mata Kalon membelalak saat adiknya berlari ke depan. Aku berbalik untuk melihat Ada menarik Riyah dari langkan. Ezra baru saja membunuh hantu terakhir yang hampir menarik gadis itu dari jalan setapak. Kalon mengejar mereka sementara Haedric dan aku fokus membunuh salah satu Ghoul yang berhasil mencapai jalan setapak. Bahkan sekilas menunjukkan kepada saya bahwa Riyah dalam kondisi yang buruk. Kaki kanannya telah digerogoti di pergelangan kaki dan luka dalam di punggung dan kakinya. Wajahnya berkerut kesakitan, air mata mengalir di pipinya saat dia berpegangan erat pada Ada. Kita harus pindah, kataku, bahkan tidak melihat saat aku mengarahkan hantu untuk menghantam ke hantu lain, mengirim mereka berdua berputar ke bawah dan tidak terlihat. Apakah menurut Anda dia dalam kondisi apapun untuk bergerak dan GT? Ezra membalas. Gray benar, kita tidak bisa tinggal di sini, potong Kalon, menoleh padaku. Bisakah kamu berpegang pada Riyah? Haedric, Ezra, dan aku akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kalian berdua dan Ada. Petik 2. Aku mengangguk, buru-buru menyendok Riyah dalam pelukanku. Seluruh tubuh Riyah mengejang saat dia menjerit kesakitan, tetapi pendaki kecil itu berhasil melingkarkan lengannya di leherku. Ayo bergerak, Ada, beri kami sedikit cahaya. Kalon berkata dengan sengit sambil memukul hantu. Apakah Anda yakin Anda? Yah, mereka tidak butuh bantuan saya. Tanya Regis, rupanya bosan dengan keadaan. Belum, aku menyindir, mulai berlari. Haedric dan Kalon adalah serentetan serangan dan tebasan karena mereka berfokus sepenuhnya untuk melindungi aku dan Ada, tapi dengan semakin banyaknya hantu ular, aku harus merunduk dan melewati beberapa yang berhasil memanjat dinding. Dan maju dari kami. Kami hanya membuatnya beberapa menit lagi di jalan setapak sebelum Ezra tiba-tiba tergelincir berhenti. Tidak mungkin, dia terkesiap. Itu tidak mungkin. Kami semua menyusulnya, dan bola api bersinar di depan, memperlihatkan jurang besar di jalan, menghalangi jalan kami. Jurang yang sama yang dibuat Kalon.